Halo pemirsa, apa kabar Anda? Ragam informasi seputar Jember dan sekitarnya dalam sepekan telah kami rangkum dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Hal ini berdasarkan dengan banyaknya temuan di lapangan oleh Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Jember, bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum masuk ke dalam daftar pemilih. Bahkan lewat temuannya pada Pilgub kemarin, sejumlah 13.000 masyarakat Jember tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena tidak masuk dalam DPS. Sementara untuk DPS Pileg dan Pilpres 2019 mendatang, data DPS berasal dari DPT Pilgub. Hal ini ditakutkan akan bertambah bila KPU tidak cross-check kembali ke bawah untuk penentuan DPS Pileg maupun Pilpres. Untuk itu, BSPN PDIP Jember mendesak KPU Jember untuk memperbaiki data tersebut dengan bekerja lebih optimal. Karena selain banyak masyarakat yang bisa jadi gagal memilih, namun data ini juga sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih di Pileg dan Pilpres. Mengingat sesuai data partisipasi pemilih di Kabupaten Jember saat Pilgub sangat rendah, yakni 53%. Kita menginvestasikan kemarin waktu pemilihan gubernur, sehingga apa yang menjadi dasar sehingga untuk ke Pileg dan Pilpres kita temukan mulai dari situ. Jadi ada pemilih ganda, ada pemilih yang sudah meninggal masih masuk DPT, bahkan ada pemilih yang tidak masuk DPT. Sehingga kami Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan melalui kerja-kerja yang dilakukan oleh badan-badan kami, akhirnya pada siang hari ini kita melakukan pernyataan sikap dan kita akan tindak lanjuti kepada KPU di Jember. Kedatangan BSPN PDIP Jember diterima langsung oleh Komisioner KPU Jember M. Rohan dan berterima kasih telah memberikan masukan kepada KPU terkait temuan tersebut dan nantinya laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Dalam pernyataan sikap tersebut, BSPN PDIP juga melampirkan temuan data nama-nama masyarakat yang diduga ganda dan belum masuk dalam DPS. Mereka menyampaikan pernyataan sikap mengenai soal daftar pemilih dan kita sudah terima pernyataan sikapnya itu dan langkah-langkah kita memang prinsipnya kami akan terima kasih kepada semua pihak, tidak hanya peserta pemilu tapi seluruh masyarakat termasuk peserta pemilu maupun badan-badan sayapnya. Dalam ini ke BSPN kan itu badan sayap dari PDI Perjuangan. Nah itu bisa kita terima dan kita berharapkan masukan itu akan menjadi semakin maksimal daftar pemilih kita itu menuju ke akuratannya gitu. Dari KPU, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Proses verifikasi berkas pendaftaran bakal calon legislatif di kantor KPU Jember sudah dilakukan sejak hari Rabu kemarin. Dari hasil verifikasi tersebut, petugas menemukan banyak bacalek yang ternyata belum melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan. Bahkan temuan ini lebih dari 50% dari seluruh bacalek Jember. Menurut Komisioner KPU Ahmad Hanafi, kurangnya berkas bacalek pada setiap partai cukup bervariasi. Di antaranya surat keterangan rumah sakit, ijazah yang belum dilegalisir, dan surat keterangan dari pengadilan. Bahkan ada saja temuan belum adanya lampiran form yang dicetak melalui silon KPU. Merata ya, merata dari hampir semua partai itu ada aja yang tidak lengkap. Baik itu di dapil 1 sampai dapil 6, jadi merata. Untuk tahap pemeriksaan berkas ini sampai kapan, Mas? Kita sampai tanggal 23 kalau nggak salah ya. Nanti kita akan sampaikan setelah itu kepada partai politik. Dalam waktu dekat KPU akan membuat checklist kekurangan berkas yang harus dilengkapi oleh bacalek tersebut. Daftar tersebut akan dikirim ke setiap partai. Sesuai jadwal, proses perbaikan hasil verifikasi akan diberi waktu hingga 31 Juli mendatang. Dan diharapkan semua bacalek bisa melengkapi semua berkas yang kurang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jadi kita lagi nggak mengenal uang. Seiring perkembangan zaman, kejahatan yang terjadi di masyarakat bukan hanya kejahatan konvensional saja, melainkan kejahatan ekonomi juga harus diantisipasi. Indonesia menjalani
Kejahatan ekonomi ini meskipun tidak terlihat sebenarnya jauh lebih kejam dari kejahatan konvensional karena dampak yang dihasilkan bisa lebih dahsyat. Biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat luas dan negara. Hal ini disampaikan oleh Profesor Arif Amrullah, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga merupakan penyelenggaraan penataran nasional tentang kejahatan di bidang ekonomi. Menurutnya, kejahatan ekonomi tidak hanya berbentuk korupsi pejabat negara, melainkan juga korupsi dan penghisapan yang dilakukan oleh korporasi besar. Kasus yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan bidang ekonomi, khususnya korporasi, korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan sebagainya. Jadi korupsi itu tidak lagi hanya pejabat negara saja, tetapi private pun juga melakukan suatu kejahatan. Itulah, bisa melakukan korporasi, kejahatan korporasi. Korupsi by corporation, itu corruption by corporation, dan seperti itu. Penataran nasional yang bertajuk Perkembangan Kejahatan di Bidang Ekonomi ini diikuti oleh ratusan peserta dari sejumlah instansi, termasuk para jaksa seluruh Indonesia, praktisi ekonomi, dan akademisi. Kita dari kalangan akademisi, dari universitas swasta dan universitas negeri yang ada di seluruh Indonesia. Terus kemudian kita juga dari kejaksaan, tentunya kita juga bersinergi dengan kejaksaan. Banyak juga peserta dari luar daerah selain akademisi. Selain akademisi, Ya, praktisi juga. advokat juga. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Penurunan spanduk milik Nahdlatul Ulama atau NU yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Kecamatan Sumbersari Jember menuai reaksi keras dari warga Nahdiyin, utamanya dari Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Mereka kecewa atas pencopotan spanduk yang dilakukan tanpa koordinasi dengan warga dan tokoh NU setempat. Meskipun pihak kecamatan menilai spanduk milik NU yang bertulis penolakan terhadap pembangunan SMP STDI tersebut akan membuat suasana tidak kondusif, namun pencopotan yang dilakukan secara sepihak justru membuat suasana semakin memanas, sebab pemerintah dianggap memperbolehkan STDI melakukan kegiatan. Oleh sebab itu, Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi meminta pihak kecamatan untuk segera memasang kembali banner tersebut agar kekecewaan warga bisa mereda. Menurut Ayub, pemerintah seharusnya hadir dengan cara mempertemukan semua pihak, sehingga tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, ini yang menurut saya itu yang kami sayangkan. Dengan menurunkan spanduk itu menjadi suasana tidak kondusif, gitu loh. Semakin panas ya? Semakin panas. Harusnya pihak Musbika melalui kecamatan itu rembuk dengan kita. Kita yang masang kok NU, gitu loh. Maka dari itu hari ini kami datang ke sini untuk mengklarifikasi itu. Kalau memang STDI itu tidak ada izin operasionalnya, ya harusnya tidak boleh ada kegiatan apapun, dalam bentuk apapun, kan begitu. Sementara itu, menurut Camat Sumbersari mengaku penurunan spanduk tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan Muspika Sumbersari. Namun Iswandi, Camat Sumbersari, memohon maaf karena tidak sempat berkoordinasi dengan NU dengan alasan khawatir akan terjadi konflik. Pemahaman kami Muspika nanti itu bisa menimbulkan gesekan yang ada di masyarakat antara warga yang pro dan yang menolak, seperti itu kaitan dengan pendirian sekolah itu. Nah, untuk mencegah itu, jadi kami bersifat netral. Jadi yang menurut kami, bukan camat ini ya, kami bermuspika, yaitu diturunkan, tetapi dari pihak sekolahan juga tidak boleh mengadakan kegiatan selama izinnya belum turun, seperti itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Nah pemirsa, kali ini saya sedang berada di Pasar Tanjung Jember. Menurut informasi yang kami dapatkan sebelumnya, menyambut bulan haji kemarin banyak kebutuhan harga pokok yang mengalami kenaikan. Nah pasti pemirsa di rumah penasaran harga apa saja yang telah mengalami kenaikan tersebut. Nah kali ini saya sedang berada di salah satu toko sembako, yaitu Sembako Pak Wawan. Nah langsung saja kita berbincang-bincang dengan Pak Wawan tersebut. Halo Pak.
Pak, ini kan menurut informasi yang saya dapatkan ya, ada beberapa kenaikan harga pokok ya Pak ya. Kalau boleh tahu, harga apa saja yang mengalami kenaikan? Telur itu sekitar 24-25 ribu telur. Harga sebelumnya Pak? Kalau sebelumnya 22-21, setelah itu naik dari 24 sampai 25 sekarang jual. Untuk kebutuhan lain kayaknya stabil aja. Naiknya harga telur saat ini sudah terjadi di tingkat pengepul lantaran pakan ayam juga mengalami kenaikan. Selain itu, naiknya harga telur ini juga dipengaruhi karena faktor cuaca di Kabupaten Jember yang cenderung dingin dalam beberapa minggu terakhir, yang mempengaruhi menurunnya produktivitas ayam yang menghasilkan telur. 24. Itu karena apa, Bu? Katanya apa? Makannya ini naik. Oh, pakannya naik. Tapi untuk stok enggak kekurangan, Bu? Oh, enggak. Oh, enggak ya. Yang beli yang enggak ada. Itu berapa hari, Bu, sempat tinggi itu, Bu? Seminggu. Seminggu ya? Naik turun. Naik turun. Kalau harga normal biasanya berapa, Bu? Kalau 20. 20. Nah pemirsa, demikian tadi informasi sementara yang bisa kami laporkan dari Pasar Tanjung. Dari Jember, Yudis Adi di Sisiyatno melaporkan. Tim Satgas Ketahanan Pangan langsung menuju lantai 2 Pasar Tanjung Jember, di mana banyak penjual telur ayam. Kapolres Jember langsung melakukan dialog dengan beberapa penjual telur ayam yang di sana. Seperti yang diberitakan sebelumnya, telur ayam di Kabupaten Jember harganya sempat meroket, yakni di kisaran Rp25.000. Namun hal ini sudah mulai menurun dan harga terkini per kilogramnya Rp23.000. Menurut para pedagang telur, naiknya harga telur ayam ini dialami sejak 2 minggu setelah Lebaran. Harganya berapa? Harga sekarang 23. Pak, sejak kapan turun 23 ini? Mulai kemarin. Mulai kemarin. Jam berapa itu? Ya? Jam berapa? Siang-siangan itu. Siang-siangan. Ya Pak, kenaikan harga telur ini mulai kapan? Mulai setengah bulan setelah hari raya. Dari berapa itu? Sampai 25 kalau di sini. Saat ini 23 sudah. Sementara itu, Kapolres saat dikonfirmasi mengaku telah melakukan gerak cepat dengan mendatangi ke sejumlah distributor telur ayam di Jember. Mahalnya telur ini diduga karena faktor cuaca yang cukup ekstrim sehingga ayam enggan untuk bertelur. Namun kini sudah berangsur harga kembali normal. Kegiatan pada hari ini, Polres Jember bersama dengan tim Satgas Pangan, kami merespon informasi adanya harga telur ayam yang meningkat ya, harga telur ayam yang meninggi, di mana hari ini udah mulai turun menjadi Rp22.000. Kemarin turun 23 ya. Kami telusuri kenapa naik. Pertama adalah pakan ayam yang tadinya mengandung unsur AGB, yang kedua adalah berkaitan dengan cuaca ya, cuaca cukup ekstrim di mana kalau siang itu panas, sedangkan kalau malam itu bisa di bawah 20 derajat sehingga mengganggu produktivitas ayam petelur. Saat ini sudah mulai stabil karena beberapa peternak sudah memiliki inovasi-inovasi untuk mengganti daripada pakan ayam yang ada. Dari Pasar Tanjung, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Beberapa waktu lalu, seorang warga Wuhan bernama Putri menjadi korban penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mengetahui hal tersebut, OJK Jember langsung mendampingi korban untuk melaporkan ke pihak berwajib agar diproses lebih lanjut. Dengan adanya kasus penipuan ini, Kepala OJK Jember Azil Nurdin meminta masyarakat dan industri jasa keuangan agar tidak mudah percaya kepada oknum-oknum yang mengaku sebagai karyawan OJK. Sebab, dalam menjalankan tugas, karyawan OJK selalu membawa ID card yang disertai dengan surat tugas dari OJK. Masyarakat yang juga menjadi korban kasus penipuan serupa juga dimintai untuk segera melapor ke layanan konsumen OJK atau Direktorat Humas OJK agar segera disikapi dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Mungkin nanti coba kami koordinasikan dengan pihak Polres ya. Dengan membuat memang untuk mempercepat pencarian gitu ya. Biar nggak ada korban lagi. Hanya desakan. Kita akan tentunya kita berharap
bisa ditemukan secepatnya gitu kan. Sesuai dengan prosedur yang ada di teman-teman di Polres ya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Halaman pendopo Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan mendadak ramai dipadati warga. Sebanyak 540 warga terlantar karena menunggu lama untuk menerima rastra. Warga yang kebanyakan bekerja sebagai buruh tani terpaksa tidak bisa bekerja karena terpaksa menunggu pembagian rastra tersebut. Salah satunya Misiran yang merelakan meninggalkan pekerjaannya sebagai buruh tani demi mendapatkan rastra. Ini sejak kapan Pak datang ke sini Pak di kantor desa? Jam 8. Jam 8. Iya. Ini sudah jam 10 belum datang ya Pak? Belum. Ini meninggal pekerjaan yang di rumah Pak, pekerjaannya. Ya, nanti lagi. Pak, kalau ini nunggunya terlalu lama kira-kira mengganggu Pak enggak pekerjaan di tengah? Ganggu. Ganggu ya? Ya. Ganggu. Yang diharapkan apa Pak berasnya ini? Segera datang atau gimana Pak? Ya segera datang. Segera datang gitu. Iya. Kepala desa setempat menyesalkan kondisi yang dialami warganya. Dirinya berharap kepada pihak terkait agar konsisten terhadap jadwal pendistribusian rastra tersebut, agar warga setempat tidak menunggu terlalu lama, bahkan mereka merelakan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai buruh. Program yang sangat bagus ini memang perlu ditindaklanjuti dengan tindakan yang baik juga terkait dengan masalah keterlambatan ini. Jujur saja kami merasa kecewa atas Pemdes karena banyak masyarakat yang sudah mulai pagi datang sehingga banyak yang meninggalkan pekerjaan mulai pagi. Hal ini perlu kita perbaiki. Kami mohon untuk koordinasi dengan dinas terkait. Setelah warga menunggu hampir 4 jam, akhirnya rastra dari Bulog datang dan langsung dibagikan oleh pemerintah desa Tanjung Rejo kepada warga yang sudah terdaftar dalam daftar penerima rastra. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Konstitusi negara ini berdasarkan Kedepan Gubernur terpilih Jawa Timur Kofifa Endar Parawansa sudah menyiapkan tim navigasi program untuk kemajuan Jawa Timur. Tim tersebut terdiri dari pakar dan akademisi. Tim navigasi tersebut nantinya juga akan berkolaborasi dengan ketua umum partai pengusungnya. Tidak hanya itu, dalam programnya Membangun Jawa Timur ke depan, Kofifa juga akan mempertahankan sejumlah program dari pemimpin Jawa Timur sebelumnya bila program tersebut dinilai baik. Kami sekarang sudah menyiapkan tim navigasi program. Tim navigasi ini dikomandani oleh teman-teman pakar, terutama akademisi. Masing-masing akan melakukan penajaman program sesuai dengan divisinya. Ada divisi kesehatan, divisi pendidikan, divisi infrastruktur, divisi pertanian pun peternakan juga berbeda. Kira-kira seperti itu teman-teman. Selain silaturahmi, Kofifa juga meluncing buku Islam Rahmatan Lil Alamin yang merupakan bunga rampai pemikiran dan aksi dari Kiai Haji Hashim Muzadi. Dari Jember, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Untuk musim ini gimana Pak? Untuk ombak sendiri kisaran berapa meter? Sampai 4 meter bisa. Ratusan keluarga nelayan Puger panik melihat tingginya ombak di pantai Pancer Puger setempat yang mencapai 4 meter. Kapal Joko Berek milik Dirman nelayan warga desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, yang berisi 21 orang ABK tenggelam setelah tersapu ombak ketika hendak pulang dari melaut. Peristiwa menegangkan tersebut sempat direkam melalui video amatir warga setempat. 21 ABK yang ada di kapal terlihat berusaha menyelamatkan diri dari amukan ombak besar. Namun naas 5 orang meninggal dunia sedangkan 7 orang lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Sementara itu 9 ABK berhasil menyelamatkan diri namun harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nama korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal yakni atas nama Cecep, Saim, Ulum, Hadi. Keempatnya berasal dari desa Puger Kulon dan sedangkan Hasan diketahui warga Kecamatan Balu. 9 korban tersebut atas nama Sugeng, Sinran, Dirman, Munawar, Ali, Sahroni, Tar, dan Saiful. Miliknya siapa yang tenggelam? Pak Haji Dirman yang punya. Haji Dirman ya?
Warga mana itu Pak? Warga Puger. Puger Kulon apa Puger Kulon? Puger Kulon. Ini ada berapa orang yang naik? Nah, ABK-nya itu kurang lebih 25 orang. Terus informasinya yang ketemu tadi orang 4. Kondisi meninggal loh? Iya meninggal, yang ketemu itu. Pak, ini kemungkinan apa ada mayat lagi di... Ya mungkin informasinya ada, katanya sih informasinya ada yang masih di dalam perahu, mungkin. Kalau itu benar, ada 3 atau 2 itu. Sementara itu 7 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Dari Pantai Pancer Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Budi, warga Mojosari, Kecamatan Puger, satu dari 3 nelayan hilang yang akhirnya ditemukan. Korban ditemukan 3 km dari lokasi kapal terbalik. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad Budi ditemukan warga mengapung di bibir pantai Pancer yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi terbaliknya kapal. Saat itu sejumlah warga menyisir bibir pantai mencari korban yang belum ditemukan. Langsung saya laporan ke tim SAR. Terus? Pak, itu berapa kilo temunya dari lokasi kecelakaan? 2 kiloan. 2 kilo ya. Itu Pak siapa yang ditemukan tadi? Pak Budi. Pak Budi ya. Itu salah satu yang hilang. Hingga saat ini korban meninggal dunia kapal tenggelam bertambah menjadi 7 orang. Sementara 2 korban lainnya masih belum ditemukan. Dari Pantai Pancer Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Meski ombak besar dan angin kencang melanda Pantai Pancer Puger, upaya pencarian terhadap korban kapal nelayan Joko Bere yang tergulung ombak terus dilakukan meski melalui penyisiran darat. Selain itu juga sejumlah nelayan Puger membantu mengevakuasi bangkai kapal Joko Bere dan juga mengamankan sebagian barang atau perlengkapan yang tersisa di bangkai kapal tersebut. Menurut AKP Hari Pamuji Kasat Polair Polres Jember, sementara ini korban yang diketemukan dengan kondisi meninggal dunia sejumlah 7 orang dan 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Akan tetapi kondisi gelombang masih tinggi dan angin masih kencang, maka proses pencarian dan pemantauan dilakukan dari darat. Di dalam pencarian ini apa Mas? Kenapa? Kendala apa Pak? Kendala yang dihadapi dalam pencarian. Kendala cuaca Mas. Cuaca angin ini Mas bisa lihat sendiri, angin cukup kencang, ombak juga gelombang tinggi. Hari ini gelombang tinggi, gelombang 4,6 meter. Dari Pantai Pancer Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ulangnya di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store. Saya Prima Ervantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Salam 1 TV.